Zaman dulu membunuh dengan omongan lebih tajam daripada membunuh dengan pisau. Nah di Indonesia Ariel juga berubah dua cewek kan, top Ariel. Itu yang berubah cuma Luna Maya doang lah. Tahu aja nonton gua. Ya Rasulullah halakku. Waduh, hancur nih aneh nanti, hancur nih aneh, balak nih aneh, kualat nih aneh, musibah nih aneh. Salamun alaika ya Nabi, salamun alaika ya Rasul,
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kita Habib Hussein bin Muhammad Asgaf, yang terhormat guru kita Kiai Haji Abu Bakar Madris, yang terhormat guru kita Kiai Haji Abdurrahman Muqtari, yang terhormat guru kita pembaca kalam ilahi Ustaz Agus Salim, yang terhormat guru sekaligus pembimbing kita Al-Ustaz Ahmad Jamal Fatoni bin Kiai Haji Ahmad bin Fadilah, yang terhormat guru kita Kiai Haji Fatoriha, yang terhormat para kiai dan para ustaz undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Sama dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kami beribu-ribu terima kasih mengucapkan kepada para donatur dan para RW 01 yang telah menyisihkan sedikit rezekinya sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk itu semua. Dan kami selaku panitia mengucapkan minta maaf apabila dalam acara ini kurangnya jamuan atau sambutan dan yang lainnya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, zaman dulu nabi-nabi mau ngumpulin orang kayak begini banyaknya nggak bisa. Zaman dulu nabi-nabi mau punya pengikut kayak begini nggak bisa. Yang bisa hanyalah Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai makom yang sangat tinggi? Karena Nabi Muhammad adalah pilihan Allah Subhanahu. Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran. Akhlaknya ini datang maulid, makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri, rokok lagi. Ada di sini yang begitu? Di mana? Islam. Umat Nabi Muhammad, umat kesayangan Allah. Begini-begini kita dipuji sama Allah. Kenapa? Karena kita umat yang baik. Umat yang kalau dipanggil maulid datang, betul? Umat kalau diajak dakwah datang, betul? Umat yang senang amar ma'ruf nahi munkar, betul? Inilah sebabnya kumpulnya kita di sini sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul lebih daripada ini, karena umat Nabi Muhammad sangat cinta dengan nabinya dan nabinya sangat cinta dengan umatnya. Alhamdulillah. Dulu umat-umat Nabi nggak mau diajak, paling susah diajak dakwah, paling susah diajak kumpul, paling susah diajak menuntut ilmu. Nggak ada yang mau. Yang mau cuma umatnya Nabi Muhammad. Makanya jangan bilang maulid begini, maulid begitu. Maulid adalah kumpulnya umat Nabi Muhammad yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Itu dia. Bedanya kita dengan umat-umat dulu, itu dia. Kamu ini adalah umat yang paling bagus, umat yang senang dengan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar. Umat dulu nggak bisa begini, Bu, nggak bisa. Umat dulu diajak oleh nabi-nabinya nggak mau. Nabi-nabi dulu kebingungan ngadepin umatnya, susahnya bukan main. Bahkan diajak dakwah tidak mau, bahkan nabinya saja dibunuh. Jahat aja.
Kalau kita bayangin kalau Nabi Muhammad datang ke sini gimana itu? Gimana itu? Senang apa tidak? Umat dulu gak senang dengan nabinya. Siapa bilang tuh? Allah bilang. Nabi Zakaria dikejar-kejar mau dibunuh sama umatnya. Sampai setan bilang, ya Zakaria ngumpet di sini di pohon. Setelah ngumpet di pohon, umat, di sini ada Zakaria. Disembelihnya, dipotongnya itu pohon, mati Nabi Zakaria. Umat Nabi Zakaria. Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi sana ya Musa, ketemu Fir'aun, pemimpin yang zalim. Nasihatin sana. Nabi Musa mau jalan ngajak umatnya bilang, izhab anta wa rabbuka faqatila. Lu aja yang pergi sama Tuhan lu. Gue inna nahnu ghaibun. Gue mau makan nasi kebuli di sini. Betul kagak? Lah ini bukan bohong, ini Quran. Umat-umat dulu tidak cinta dengan nabinya, kecuali umat-umat yang sedikit. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun pengikut Nabi Isa sedikit. Yang tadinya ada 50 orang, lama-lama 30, lama-lama 10, lama-lama. Tapi umat Nabi Muhammad cinta dengan nabinya. Nabi Isa. Ini bapak-bapak pada hafal nih dalam surah Yasin. Wadrib lahum matala ashabal qaryati idh ja'ahum. Coba tunjukkan contoh, kata Allah, bagaimana Nabi Musa ketika mengutus dua sahabatnya kepada satu kampung di sana di Italia, di Antioquia. Nasihatin di sana, dakwah ke sana, sampai di sana yaitu pengikutnya Nabi Isa dibunuh dan dibakarnya. Orang tidak senang dengan dakwah zaman dulu. Datang Nabi Isa, antar lagi satu lagi, malah dipukulnya dan dikeroyoknya sekampung. Dahsyat tidak? Bencinya kepada nabi-nabi, bencinya kepada agama Allah, bencinya kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini alhamdulillah mau boleh kumpul semuanya, cinta dengan Nabi semuanya. Yang ingin membunuh nabi-nabi itu adalah orang Yahudi. Yang suka memfitnah-fitnah Nabi adalah orang Yahudi. Yang suka mengolok-olokkan Allah adalah orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi gak suka dengan Muhammad. Nabi Muhammad ingin dibunuhnya. Sejak kecil dikejar-kejar, Nabi Muhammad ingin dibunuhnya. Sampai Aminah ibunya menangis. Masa aku punya anak satu-satunya tidak boleh menyusukan anak aku? Kenapa? Kata Abdul Muthalib, kalau kau jaga itu Muhammad di kota Mekah akan dibunuh oleh orang Yahudi. Maka dibelailah atau dijagalah oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Itu bu, anak satu-satunya, mau nyusuin nggak bisa. Kenapa? Karena mau dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi Allah menjaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelek-jelekin Nabi Muhammad tidak bisa. Dideketin pemuka-pemuka kota Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan oleh Yahudi. Itu Muhammad bunuh, itu Muhammad bunuh. Akhirnya mereka mencaci dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Zaman dulu membunuh dengan omongan lebih tajam daripada membunuh dengan pisau. Akhirnya mereka memanggil Hasan bin Thabit. San, sini. Coba kau
kau bunuh itu Muhammad. Coba kau tuliskan syair untuk membunuh Muhammad. Kau caci maki dia, nanti aku akan kasih kau uang yang banyak. Lalu Hasan bin Sabit datang ingin melihat mana itu Muhammad. Dia lihat Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad berjalan dengan cepat. Nabi Muhammad melihat orang dengan senyuman. Nabi Muhammad tunduk. Nabi Muhammad menuntun anak kecil. Nabi Muhammad tidak menyelak nenek-nenek dan kakek-kakek. Emang kayak kita naik motor nyelak mulu. Betul anak muda? Betul. Nabi Muhammad duduk di mana ada tempat duduk. Nabi Muhammad lebih banyak senyum daripada muka kita yang asem melulu. Betul? Nah, lo banyak utang mungkin. Motor hutang, mobil hutang, kontrakan hutang. Nabi Muhammad akhlaknya bagus, mukanya ganteng, cakep, rambutnya ikal mayang, cakep, berkilauan, matanya cakep, bulu matanya panjang, alis matanya menyambung, tebel, hitam, bagus, kulitnya licin, wangi, keringetnya ada, dijadiin sebagai minyak wangi. Masya Allah. Hasan bin Sabit bingung, gue mau ngatain dia sebelah mana? Akhlaknya bagus, mukanya cakep, yang mana? Yang jelek mah gua, kata Hasan. Lalu Hasan bin Sabit menulis juga syair-syairnya. Wa ajmal minka lam tara qattu aini, wa a'zanu minka lam talid nisa'u, ulikta mubara'an min kulli aibin, ka'annaka ulidta kama tasha'u. Masya Allah. Tadinya mau mencaci Nabi, jadi memuji. Lebih cakep daripada yang lain. Wa ajmalu minka. Tidak ada orang yang lebih cakep daripada engkau wahai Muhammad yang pernah aku lihat dengan mataku. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u. Akhlak yang lebih bagus mana? Tidak ada. Sebanyak wanita-wanita yang melahirkan anaknya, tidak ada yang akhlaknya bagus kecuali engkau wahai Muhammad. Kau diciptakan tanpa ada kejelekan sedikit pun, seakan-akan kau lahir sesuka engkau. Masya Allah. Langsung orang Quraisy dan Yahudi memanggil, ya Hasan, mana hasil syairnya? Mana cacian engkau? Mana makian engkau? Ini bukan cacian, ini pujian. Ya, ini pujian, dan aku sudah masuk Islam. Masya Allah. Oh, hebatnya Nabi Muhammad. Yang berkilatan, Masya Allah, orang galak bisa hormat dan kagum dengan Nabi Muhammad. Oh, orang perempuan itu kagum sama orang laki sama bentuk mukanya apa bentuk akhlaknya. Oh, saya tanya ibu nih. Orang perempuan itu kagum sama lelaki sama badannya apa sama akhlaknya. Oh, suami ibu ganteng tapi nggak ngasih duit, gimana? Cakep kagak? Mau kagak? Punya suami ganteng tapi bokek melulu. Punya suami ganteng tapi galak, nggak mau. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, bagaimana Muhammad ya Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Muhammad adalah Aisyah kagum dengan akhlak Nabi Muhammad. Itu perempuan gak kagum dengan muka kita, tapi kagum dengan akhlak kita. Nabi Muhammad pulang mau makan, ya Aisyah, hal min ta'am, ada makanan kagak? Kagak ada. Apa yang ada? Al-khallu, cuman ada cuka. Nikmat ta'amil hallu.
sebagus-bagus makanan adalah cuka. Nabi Muhammad makan cuka. Coba kita dikasih cuka, mau? Kalau nggak pucat muka kita, suka kita dikasih cuka. Nabi Muhammad anaknya bagus, dikasih apa aja dia mau, dia kagum, dia sayang sama bininya. Emang kayak kita udah punya bini mau kawin lagi, bener kagak? Itu makanya kita ini umat yang dikagumi sama Allah, dan Nabi kita pun dikagumi sama Allah. Masa kita tidak kagum sama Nabi kita Muhammad? Al-Imam Al-Busiri dalam qasidahnya mengatakan, kal-zahri fi syarafin, kal-dahri fi kal-badri fi tarafin, kal-dahri fi karamin, kal-bahri fi karamin, kal-dahri fi himami. Nabi Muhammad bagaikan bunga, indahnya bagaikan bulan, cantiknya bagaikan lautan, dermawannya bagaikan zaman, semangatnya Nabi kita Muhammad. Coba kalau kita minta duit, kita kasih 20.000, ngambek kagak dia? Ngambek kagak? Agak. Buat beli apaan? Kalender. Ini 20.000 buat setahun, ngambek. Iya. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Kalau ngasih nggak ada pelit-pelitnya, banyak dikasih bu. Ibu mau nggak bininya Nabi Muhammad? Dikasih seharinya 100 juta. Mau? Ini kasih cuma cepet, ngomel-ngomel lagi ya bu ya. Ini Nabi Muhammad. Ada orang Betawi, orang Badui datang kepada Nabi Muhammad, minta sedekah. Ya Muhammad, almin sodako, ada sedekah enggak? Nabi Muhammad ngeliat, ada kagak kambing dia? Kambing dia banyak di bawah. Ambil aja tuh kambing. Badui maklum, Badui bahlul. Kambing Nabi diambil semua. Nabi bilang ada satu, dia ambil semua. Kalau kita ngomel kagak begitu tuh. Mau bilang ambil satu, dia ambil semua. Nabinya tidak. Mukanya nggak berubah, sedikit pun mukanya tidak berubah, bahkan tambah senyum, saking baiknya Nabi. Ada Nabi kayak begitu. Kita makan nasi kebuli, daging dicomet temen aja ngomel. Lu daging buat kue kok lu ambil? Pelitnya bukan main. Iya. Gak ada Nabi kayak begitu mulianya, penyayangnya, lembutnya, senyumannya, mahal semuanya. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu, dipuji sama Allah. Sampai pujinya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah berselawat, masa kita gengsi gak mau selawat? Yang kagak mau selawat gengsi-gengsian siapa? Siapa yang gengsi-gengsian? Setan. Setan. Usjudu li Adam, sujud pada Adam. Setan bilang apa? Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari tanah, aku diciptakan dari api. Dasar bodoh, mana yang hebat api dengan tanah? Api bikin angus ada, kalau tanah bikin subur. Betul? Setan memang bodoh, makanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bodoh, nanti kita terlaknat oleh Allah Subhanahu. Nabi sangat cakep, sangat ganteng, sangat hebat, sangat mulia, dipuji sama Allah. Masa kita nggak mau muji? Tentang Nabi Muhammad adalah Allah. Berarti Allah yang bikin maulid duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Jangan kita bilang nggak boleh maulid. Allah bikin maulid duluan. Yang kenalin Nabi Muhammad adalah Allah. Mana lebih hebat Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bahkan Nabi akhir Nabi khuluqi lebih unggul Nabi Muhammad akhlaknya dan rupawannya.
Nabi Isa aja Allah sebut-sebut maulidnya di dalam Al-Quran. Buka surah Maryam. Surah Maryam, Siti Maryam, dia itu dikasih makan sama Allah. Kenapa? Zakaria datang. Makanan dari mana ini Maryam? Ini makanan dari Allah. Siti Maryam dikisahkan sama Allah bagaimana makannya aja dari Allah. Kemudian dia hamil diceritakan sama Allah, sampai dia mules pun diceritakan sama Allah. Waja'atil mahad, datanglah waktu dia mules mau melahirkan. Dan ketika dia melahirkan banyak dicaci maki Nabi Isa. Sampailah Maryam mengatakan fa'asyarat ilaih, dia nunjuk kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa berkata, ana abdullah, aku adalah hamba Allah. Maulid Isa'nya Nabi Isa panjang Allah ceritakan. Kenapa? Karena Allah cinta dengan Nabi Isa. Sampai Nabi Isa mengatakan apa? Wassalamun alayya, selamat buat aku, yauma wulidtu, hari maulidnya aku, wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, hari aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan, aku selamat, kata Nabi Isa. Masa Nabi Muhammad kita bikin maulid aku? Nabi yang paling mulia dibandingkan nabi-nabi lain. Makanya untung antum semuanya. Antum ini adalah pecinta Nabi Muhammad. Allah mengatakan wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nanti umat-umat nabi-nabi di padang mahsyar dipanggil oleh nabinya, mereka pada ogah. Umat Musa ogah, umat Isa ogah, semuanya pada nggak mau. Siapa yang menyaksikan aku ini nabi? Semua umatnya pada ogah. Yang mau adalah hanya kita. Kami yakin wahai Isa kau adalah nabi, kami Musa kau adalah nabi, kami Nuh adalah nabi. Kita yang nyaksiin betapa hebatnya kita nanti di padang mahsyar. Makanya Allah bilang, litakunu syuhada 'alan nas, kamu akan menjadi saksi kepada nabi-nabi. Umat nabi aja tidak mau menyaksikan nabinya, tapi kita umat Nabi Muhammad menyaksikan bahwa nabi-nabi adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ini jangan main-main dengan kita. Kita ini umat yang dibanggakan sama Allah. Sudah penuh dianya. Capek-capek nih. Panjang-panjang pendek lama juga amplopnya segitu. Agak. Enggak aja, memang gak demen amplop. Dia jawab. Iya. Kita yang nyaksiin nabi-nabi nanti. Nabi-nabi terima kasih sama kita. Sampai Nabi Musa mengatakan, laitani min ummati Muhammad. Betapa bangganya kalau aku jadi umat Nabi Muhammad. Begitu Pak hebatnya umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad malam-malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kalau kita yang bangun malam siapa? Ansip. Nabi Muhammad tidurnya sedikit, banyak-banyak zikirnya kepada Allah. Kita banyakkan ingat duit apa ingat Allah? Nah, jawab. Gak habibnya gak kiainya sama dah. Banyakkan ingat duit apa banyakkan ingat Allah? Ingat Allahnya di masjid doang, ingat Allahnya di sejadah doang. Tapi Nabi Muhammad kana yadhkurullah fi kulli ahyani, yaitu mengingat Allah setiap waktu. Kita berapa kali ingat Allah? Mungkin kalau nggak ada sholat nggak ingat Allah, betul? Sholat 5 waktu capek gue, sholat lagi, wah, perhitungan sama Allah. Udah emangnya masuk surga gratis, Umat Nabi Muhammad males-malesan diajak jihad. Umat Nabi Muhammad masa bodoh melihat orang dizalimin, orang Palestina lagi dizalimin, kita diem-diem aja, betul?
ditanya, Bang Udin, kata malaikat, mana buka? Allah, hebat Bang Udin. Mana buka Muhammad? Wah hebat Bang Udin. Mana hebat buka? Al-Muslimun ayat bohong. Saudara gua orang Islam bohong, kata malaikat. Lu Palestina lagi dibom, lu diem aja, kagak TF juga. Nah, udah TF belum? Belum. Doa aja ogah-ogahan. Sedangkan Nabi Muhammad memikirkan umatnya setiap waktu walaupun dia hidup, walaupun dia meninggal, dia tetap ingat dengan umatnya. Ambil lagi orang yang dizalimin, kita perlu ingat, kita perlu tolong, kita perlu bantu dia. Hebatnya umat Nabi Muhammad tidak suka mencaci maki Tuhan. Jeleknya umat-umat dulu, umat Yahudi suka mencaci maki Tuhan. Saya ngelihat di Jazirah bahasa Inggris, orang Yahudi banyak banget ngatain orang Islam. Allah takbir, Allah ambil bir, kata dia. Kita nggak pernah ngatain Nabi Yesus. Yesus, lu pakai celana kagak? Kagak ada yang ngatain. Ada nggak? Kagak. Ini ngatain Tuhan kita. Allah Akbar. Allah Akbar dikasih. Quran aja orang. Pantas Allah benci. Pantas Allah bilang maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub dia dibenci sama Allah. Sifatnya yang Allah benci. Suka main-mainin Tuhan. Betul. Kalau kita kan takut banget. Gue banget kan dia sama Tuhan. Sama Habib aja gue takut banget gue. Lagi ngomong Allah, betul gak? Iya. Ini umat yang bagus. Umat yang jelek. Ngomongnya asal-asalan. Nabi Muhammad dikatain yang lain. Mau dibunuh. Lihat tuh Tuhan kau, kami bunuh itu orang Israel, orang Palestina, agak bantuin. Tuhan kau nggak ada, bohong, kata dia. Tuh dikatain Tuhan pasti bohong. Nanti gimana tuh dia diazabnya sama Allah? Ditempelengin habis tuh dia. Copot kepalanya tuh dia. Kok kesal dia bukan main sama dia. Allah itu sengaja mau melihat orang tuh sezalim-zalimnya. Liyamizal khabitha minat thayyib, untuk memisahkan yang jelek-jelek banget, yang bagus-bagus banget, betul? Kan kita cakepnya belum banyak cakep banget, tapi kalau dia jelek banget kita kelihatan cakep, bener kagak? Walaupun sholat subuhnya kesiangan, bener kagak? Iya, dikirnya males, dia zalim, bunuhin anak kecil. Alhamdulillah naik nama kita semuanya, alhamdulillah. Belum datang lagi kayaknya. Orang-orang yang cinta dengan nabinya, Nabi juga cinta kepada orang sini. Dan insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan mulia, hidup dalam keadaan mulia, dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Dan kita akan duduk sama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan kita semulia-mulianya dan akan menghinakan musuh-musuh Allah sehina-hinanya. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wahzulil kufra wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa kharij jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma dammir al-yahud wa nasara kama damarta adan wa thamuda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah Al-Fakir akan membawakan pembacaan kitab pada riwayat Nabi dalam kitab Maulid Simdurdurar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad ibn Husain Al-Habsyi.
Dari pasal setelah mahalul qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tatiqu an kitabatihi wududul awraq. Pada Mekah, Nabi itu bagi-bagiin harta kepada orang-orang Mekah itu. Orang Ansor cemburu, saudara. Apa kata orang Ansor? Itu yang bawa dibagiin ke orang-orang Mekah. Nabi Muhammad nggak adil. Nyampe itu kedengeran ke telinganya Nabi itu. Nabi kata kagak adil. Harta dibagi ke orang Mekah, yang dari Madinah nggak kebagian. Dikumpulin orang Ansor. Apa kata Nabi? Nabi khutbah di tengah orang Ansor. Ama tardawna ya ma'syarul Ansor ayati an-nasu ila buyutihim bisyati wal ma'ir wa antum tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah. Tidakkah kalian ridha wahai kaum Ansor, manusia pulang bawa harta dunia, tapi kau pulang ke rumah masing-masing kau bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang kita bawa pulang ke rumah kita Nabi Muhammad itu lebih besar daripada apa yang kita bawa daripada dunia dan seisinya, saudara. Maka kita bawa nih ya, ntar kita ceritain nih akhlaknya Nabi bagaimana. Bawa pulang ke rumah. Kalau emang semuanya kagak bisa kita lakonin, minimal jangan semua-muanya kita tinggalin. Mala yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Nggak bisa dapat semua, jangan ditinggalin semua-semua. Gimana sih Ustaz akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Satu, wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Nabi itu orang yang paling dulu, paling gercep, paling cepat masalah akhlak itu Nabi Muhammad akhlaknya. Untuk urusan akhlak Nabi orang yang paling pertama. Terbukti saat Nabi Muhammad sering diludahin sama orang kafir. Suatu hari itu yang ngeludahin kagak ada. Jalan di lorong diludahin, jalan di lorong diludahin. Suatu hari nggak ada yang ngeludahin, saudara. Nabi nanya-nanya, biasanya ada yang ngeludahin nih gue di tempat nih. Kok kagak ada yang ngeludahin lagi? Nanya sama temannya, si Fulan kemana tuh? Oh lagi sakit. Sakit. Baik kalau gitu, ane jenguk Nabi. Untuk urusan akhlak beliau paling terdepan nomor satu. Lempengan kita model begitu, saudara. Orang yang nyakitin kita sepanjang tahun, kita tahu dia sakit, kita udah siap-siap bikinin dia potong kaper Yasin, saudara. Ya, biar mampus tuh sekalian. Gitu loh. Nabi Muhammad enggak. Sakit jenguk. Ya, jenguk. Ini orang yang kafir, saudara. Sakit dijenguk. Kita begitu juga. Ada tetangga, ada saudara kita sakit jenguk. Apalagi guru kita lagi sakit jenguk. Guru sakit 2 bulan kagak dijenguk. Guru mana kagak ngajar-ngajar, dia masih sakit, dia biar juga waras. Tuh kalau kita tuh ya asal di WA kita kumpul yuk ke rumah guru, pura-pura nggak baca dah. Ntar orang udah pada jalan, ya maaf baru buka WA tuh. Ya tuh akhlak tuh, saudara. Akhlak. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Paling cepat Nabi Muhammad untuk urusan masalah akhlak. Satu. Yang kedua, wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Dan manusia yang paling luas kepada mukmin hilman, sabarnya, wa rifqa, dan kesantunannya, kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, di dalam bab puasa, dalam kitab Fathul Mu'in Ihasiyahnya Nabi Talibin Syekh Karsat Radimiyati, beliau menjelaskan ada satu hadis Nabi itu, ada satu saat ini dalam Bukhari Muslim fi Sahihain, ada satu sahabat dia datang ke Nabi Muhammad tergesa-gesa, saudara. Dia lapor, ya Rasulullah, halakku, waduh hancur nih aneh ya Nabi, hancur nih aneh, balaknya aneh, kualatnya aneh, musibahnya aneh, dapat musibah, halakku ya Rasulullah, hancur nih aneh. As-sabr, sabar. Guru kita punya sifat sabar sempurna buat kita. Gak dikit-dikit marah, salah dikit tolol lu. Kalau bukan kacau banget kagak sabar, rotan main tuh. Sabar. Kalau kita punya guru sabar, nikmat buat kita. Yang kedua, buat tawadu, punya sifat tawadu, rendah hati. Yang ketiga, wa husnul khuluq, akhlak cakep. Ini 3 kalau guru punya, murid nikmat udah. Gak ada habisnya. Tamatin nikmat. Pun sama dengan murid.
wa idza jama'al muta'allimu talata khisalin faqad tammatin nikmatu 'alal muallim. Kalau murid punya 3 sifat, maka sempurna nikmat buat guru. Apa 3 sifat ini? Yang pertama al-aqlu. Apa aqlu? Peka, akal. Ya, gurunya udah batuk-batuk, air kagak ada, nggak dikasih minum. Nah, ini nggak peka. Kalau orang murid yang peka itu, wah ahlan wa sahlan. Abu Bakar Madris. Mudah-mudahan nambah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Karena beliau udah datang, berarti saya dikit lagi. Ya, udah malam ini. Tapi gini saudara. Ya, ya, pada lapar kagak? Jangan ditanya Ustaz, pakai nanya lagi lapar apa kagak. Ini, perhatikan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau katakan gini. Al-alamun nasyidu min amalin ta'ati yutaku alaihi sahibu. Rasa nggak enak, rasa sakit, rasa perih yang timbul dari amal taat itu akan dijajar pahala bagi orang tersebut. Ini hadir di sini kan pada lapar, ada yang kagak ngerokok pada asem mulutnya, ada yang ngeluar ngopi, kan pada nggak enak semua ya. Itu kata Imam Ibnu Rajab dijajar pahala saudara. Mudah-mudahan laparnya kita pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tuh tadi? Nah, kalau murid punya 3 sifat ini, maka sempurna bagi gurunya. Yang pertama peka, yang kedua adab. Jadi murid biar punya adab. Yang ketiga wa husnul fahmi, paham yang cakep. Ya, diajarin sekali langsung paham. Ini guru demen banget. Ada guru yang ngajarin sampai 10 kali tuh murid kagak paham-paham. Udah 10 kali diulang kagak dipaham juga. Nah, ini kesempurna kenikmatan bagi seorang guru. Hilim Nabi Muhammad sabar saudara. Terus tadi mana tuh? Dikit lagi. Barrar raufa. Yang ketiga dan keempat. Barrar. Barrar. Senantiasa Nabi Muhammad itu bersifat baik. Baik sama orang saudara. Nabi Muhammad baik. Hingga satu riwayat saat satu orang datang ke Nabi Muhammad minta, ya Rasulullah minta sesuatu deh kasih aneh, ya Rasulullah apa kek? Nabi Muhammad nggak punya, ini udah nggak ada lagi, habis sudah. Kata Nabi begini aja deh bang, ente datang ke pasar beli keperluan hajat-hajat ente, masukkan ke dalam utangnya Muhammad. Nabi udah nggak punya lagi, dia minta. Jangan sampai keluar dari Nabi Muhammad nggak dapat apa-apa. Apa kata Nabi? Ente ke pasar beli keperluan ente, masukin utangnya Muhammad. Umar dengar begini kurang suka. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah jangan kayak gitu. Allah Taala nggak maksain engkau ya Rasulullah. Kalau ada kasih enggak ya udah besok-besok. Nabi dengar omongan Umar nggak senang dari raut wajahnya saudara. Orang Ansor, salah satu orang Ansor, dia tahu Nabi nggak demen sama omongan Umar. Apa katanya orang Ansor? Ya Rasulullah, anfik, sedekah, infakkanlah, wala takhsya min dil arsy iglala. Jangan khawatir kau takut miskin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar omongan begitu apa? Sumringah mukanya. Apa kata Nabi? Qul hada umirtu. Ini yang akan diperintahkan Allah Taala. Barra Nabi Muhammad Pak. Pernah terjadi perang Khandaq, saudara. Pada Ghalipar itu kan Umar bin Khattab ngeluarin batu satu. Kata Umar, ya Rasulullah, satu batu satu hari Anda belum makan. Abu Bakar ngomong juga ke Umar, emang lu doang baik ini kalau ada apa-apa kita infakkan dosa. Ya memang saudara butuh pengorbanan kalau kita katakan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta butuh pengorbanan, butuh pengorbanan. Gak bisa orang itu mengatakan cinta kalau dia nggak ada pengorbanan daripada orang yang mencintainya dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta kepada Nabi dan orang-orang yang bisa ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para alim ulama yang kita muliakan, jamaah sekalian yang mudah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah lihat? Ada fotonya? Saya jadi yang didemenin apa? Yang didemenin apa? Kan orang yang belum pernah lihat, nggak tahu bentuknya. Jadi yang lu demenin apa? Nama? Nama Muhammad bukan aku ribuan. Kalau cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir kita nyasar. Karena nama Muhammad bukan ratusan, ribuan. Dan cinta sama nama orang yang kenal. Kita udah dengar nama Muhammad tukang jengkol, nama Muhammad doang. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah lihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya. Jadi tahu tuh riwayat hidup yang mana yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab rawi yang tadi dibaca tuh. Betul. Kan saya ini kan orang Jatim Padang, mau rawi mau pada apa nanti makanya. Iya. Iya. Tadi baca rawi nggak paham pakai sisi. Iya. Mereka bilang nanti. Bagaimana lu sedih kalau lu kagak ngerti? Oleh karena itu yang harus kita tahu siapa dulu Nabi Muhammad. Dari mana ya? Dari Nabi. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi? Nah itu yang jawab Nabi Adam, berarti baca Nabi kagak ngerti. Gua usah kelas lu muka lu kelabuan. Lihat surah Al-An'am halaman 18, itu ada hadis Nabi. Kata Nabi, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakun kada fi alfaina. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi rawi yang paling tipis, Azam bab muqaddimah. Ada kalimat fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Jadi gitu, kalau gitu Nabi Adam dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Adam. Adi lu kata Adam. Begitu nur Nabi udah jadi, lihat lagi surah Al-An'am halaman 19. Ini proses penciptaan Nabi, kurang ngerti juga. Karena Nabi itu manusia. Tersalah lagi, Nabi katanya dari cahaya, tapi malaikat. Ini udah tahu dulu. Lihat surah Al-An'am halaman 19. Apa katanya? Kata Allah, Husmintinatimin magharibi kami. Jibril turun ke dunia. Ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Karena proses Nabi. Ibu bapak bayang di dunia segini luasnya, Jibril suruh nyari tanah segenggam yang paling bagus di tempat yang paling. Itu Jibril turun ke dunia, takutnya saat bawa Google Maps. Dia turun ke dunia, dia cari ke tanah, ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya kita salat menghadap. Makanya kalau namanya jawab begitu, kenapa lu salat menghadap Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kalau ditanya orang kan boleh jawab, asal menghambur. Kenapa lu menghadap Ka'bah? Enggak saya mau ngambil. Kalau berantem namanya. Diambil di tanah sobat tawaf fil ars, di bawah tawaf dulu. Nggak langsung diserahin Allah, di bawah tawaf. Kenapa di bawah tawaf? Karena satu-satunya kerjaan wajib yang nggak boleh, yang nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit cuma tawaf. Sholat aja 4 rakaat boleh kosong 2, benar. Puasa lagi sakit boleh nggak puasa, benar. Tapi giliran tawaf, lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, mau sakit, pokoknya 7. Saya sakit ya Allah 7. Caranya yang tanduk. Saya masih anak 7. Bu, kenapa tawaf harus 7? Bu, kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang, au. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7 orang kampung kita jadi mana? Kalau kampung kita mau tahu ada menangkan 7. Orang yang pusing 7 beli, minum obat aspirin dinam, lagi, lakinya mati, jadi ininya bunting, bulan,
dicari kembang rumah, dari air sumur itu sumur, hartanya berlimpah nggak bakal habis makan, emang benar dulu. Kenapa? Ternyata tawaf lambang taubat. Makanya ujung tawaf doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maknanya apa? Tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari. Dan selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit pasti mati aja. Ada yang bisa lari deh. Kalau nggak matinya Senin, kalau nggak Selasa, ya pasti udah. Tapi kira-kira kita tahu nggak matinya hari apa? Pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah nih. Nggak tahu mati hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah. Bisa nggak Ustaz? Ya bisa. Saya bilang nggak bisa. Caranya gampang. Kalau lu nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya gampang. Bagaimana? Tobatnya tiap hari gitu. Kan di kampung kita ada yang setahun mati. Malam Jumat mah, wirid sampai pagi. Malam Minggu kiu-kiu lah. Setelah dibawa tawaf itu tanah wa ghasala fi bahri tasnim, itu tanah dicuci sama Jibril di sungai Tasnim. Begitu dicuci berubah menjadi cahaya. Ini kata kunci. Saya ulang. Tanah dicuci oleh Jibril berubah menjadi cahaya. Kenapa? Karena Nabi tetap manusia, asalnya dari tanah. Ini jangan salah. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Ini harus terus ini. Dicuci jadi tanah, jadi cahaya. Begitu jadi cahaya dibawa ke hadapan Allah. Wa urifa. Itu cahaya keringetan. Netes keringetnya Allah langsung berfirman, kullu jami'an biya buliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya itu bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca itu selawatnya, assalamu alaikum Zainal assalamu alaikum asghar. Ada nggak di jerawitin anak dia? Ada bu? Ada pak? Artinya apa? Oh, pokoknya jenal udah. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan cahaya dari tanah dengan cahaya nurillah, dijadiin satu. Begitu ketemu dua cahaya ini, itu yang sering kita baca lagi namanya nurun ala nurin. Cahaya ketemu, bukan cahaya di atas cahaya apa? Begitu cahaya jadi satu, lihat lagi Pak. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, baru jadi cahaya udah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya dari malaikat karena yang ngajarin tasbih adalah nur Nabi kita Muhammad. Begitu lagi tasbih Allah stop. Bahasa kita nih, benih. Nah, tuh malaikat yang di bumi kuburin semua. Kenapa? Allah ingin perkenalkan nur Nabi. Lihat lagi Rawi ini Bang. Wa arada bahruhu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib. Allahumma kata malaikat jin semuanya, nih nur ini cikal bakal pimpinan para nabi. Wa ajalul asfiya 2000 tahun yang lalu saya tentukan. Wa akramul habaib, dia makhluk yang paling dimuliakan. Malaikat tegang nanya, kira wa ada. Kata malaikat, ya Allah, kira-kira nih nur jadi Nabi Adam. Kalau ada menghuni ada kalau Tuhan. Apa dia Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim nantinya nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala api Adam, selamatin Nabi Ibrahim. Nah ini ayat boleh diamalin sama ibu nih karena ibu sering deket kompor. Begitu deket kompor baca ini ayat. Nah Ibrahim ingat di mana ibu? Ibu namanya Ida. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ida. Pegang ke kompor yang nyala, insya Allah hangus.
Baru Allah doa pisah di Adam, barulah nur Nabi ditaruh di pundak Adam. Kata Allah usjudu li Adama fasajadu. Akhirnya nur Nabi pindah-pindah. Saya baca bait sayangnya aja. Lihat Surah Al-An'am 46. Tanaqalta bi aslami arbabi su'dadi kada samsu bi abra. Ada apa? Ini tanda-tanda baca lagi dipotong nih, nggak nyampe nih. Kada samsu bi abradiha tatanaqalu wasirna sariyan fi butunin tasyarab, dan seterusnya. Sampailah nur Nabi kepada ayahnya Abdullah. Ibu bapak kalau punya mutiara mahal naruhnya di sembarangan tempat apa di tempat istimewa? Nur Nabi barang istimewa. Kenapa Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Oh, bukan yang lain, si Udin si Ucok ya. Lah apa Abdullah ya? Artinya apa? Nggak mungkin Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah nggak punya keistimewaan. Ini bukan barang sembarangan. Nggak mungkin Allah percayakan Aminah sebagai ibunya Nabi kalau Aminah nggak punya keistimewaan. Ya, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Berapa tahun boleh? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarij Usul. Kenapa Allah pilih Abdullah? Karena Abdullah pada usia beliau sudah punya gelar Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda, ilmu banyak, akhlak tinggi. Ada anak muda gini. Baru bisa baca Quran, kalau sudah jadi imam tarawih ngambek. Tarawih pindah ada model begitu. Baru pulang haji kagak dipanggil Pak Haji, kagak nengok. Itu Abdullah ilmunya banyak, orang yang ganteng. Saking gantengnya Abdullah, kata Syekh Nawawi, itu kalau Abdullah keluar rumah, anak perawan udah keluar ngarep kepilih. Dia tahu-tahu Abdullah nikah Aminah dengan Aminah. Apa yang terjadi? Ini bukan kata saya, kata Syekh Nawawi. Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Hebat kan? 200 mati bareng. Nah, di Indonesia Ariel diuber-uber 2 cewek, ketop Ariel. Itu yang uber-uber cuma Duna Maya doang lah. Yang perawan bukan janda bukan tuh. Tahu aja nonton gua. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi? Aminah itu paling banyak gelarnya dirabi. Salah satu yang terkenal Aminah itu sifat. Apa itu sifat? Terpelihara dari ujung sampai pokok, tidak pernah terkena berzina. Kata Syekh Nawawi, jangankan zina, Aminah dicolek laki-laki yang bukan muhrimnya belum pernah. Ya anak perawan sini gitu. Ya tadi ngomong saya akan dosa di sini anak perawan belum pernah dicolek. Belum pernah enggak? Kalau didukain udah sering. Tuh makan cendol nggak pakai kelapa, belum cendol punya bapak itu mah. Joget sama videoan, jogetnya dosa, pakai nambah pantatnya bayar. Udah dosa kan goblok. Kalau aku ceramah di Kerawang ada yang kurang joget. Kan kamu orang Kerawang mau joget kenapa dilarang? Saya bilang saya main melarang joget. Tidak ada ayat Quran hadis yang melarang joget. Yang dilarang yang harus joget mana dilarang? Oma Irama bilang kok joget tidak dilarang. Nah, kata Oma begitu kata Oma. Joget malah dilarang. Mohon maaf, saya nggak munafik, saya juga hobi joget. Orang nggak dilarang. Bu, kalau saya pengen joget nih, saya setel kaset di kamar. Joget sama bini dua. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Joget sama bini dua. Tahu pantat kanan poka. Bayar cepeda. Kata bini akhir belola. Boleh. Namanya indah. Suami istri yang pakai yang baik kan? Yang kalian dari wala takut kalau sedang. Jadilah 2 tangan, jangan jadi 2 telinga. Suami istri sudah akur, makanya habis maulid suami istri makin akur, masjid makin penuh dengan tali. Ya tadi bagus tuh ngaji dulu ya. Ya di sini alhamdulillah kata satan, di sini alhamdulillah masih sama sepeninggalan almarhum guru kita satunya Amin. Ini kalau ngaji dulu jamaahnya penuh keluar-luar. Di sini jamaahnya penuh keluar, sampai kaki yang di dalam di luar semangat.
ya. Yang sedikit bilang yuk mulai malam ini ya. Kita niatin bareng-bareng, insya Allah kita istiqomah dalam melaksanakan tuntunan ilmu agama ya. Kalau kita meninggal dalam kondisi yang husnul, nanti hadirin, karena ini satu yang mau datang kalau saya minta ke sini, saya mesti malam ini kagak bisa. Saya mesti ada undangan di Singapura dan Malaysia. Cuma kagak dia undang, saya kagak jadi dong. Ya, karena ini kita baca ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hadhihi ini aku ini di subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihaqqil Fatihah. Bismillahil Fatihah. Rahmatul Fatihah. Jadil Fatihah. Iftalana abwabul khair wa jannana bil khair wa jum'ana min al khair. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil iman, sabbitna bil ma'rifah min dari dunia ila dari akhirah. Dawam bi Allah tahiyyatuhum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Jami Al Istiqomah. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, kami atas nama Ketua RW sekaligus mewakili GKM Masjid Jami Al Istiqomah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua mendapat barokah, ridho dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun kami mohon maaf apabila penerimaan kami ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh hadirin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.